Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Baidowi dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1C. Di sini saya ingin memenuhi tugas untuk UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Mukriz Sidki MAG. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengkodifikasian Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran ini dimulai itu semenjaknya masanya Rasulullah SAW, bahkan semenjak turunnya Al-Quran itu. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran ini kan diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Setiap kali Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad ini membacakan di hadapan para sahabat karena beliau diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka, yaitu para sahabat atau para umatnya. Dan proses pengumpulan Al-Quran ini atau Jam'ul Quran adalah tahap yang penting. Kenapa? Karena melalui proses Jam'ul Quran ini, Al-Quran akan terjaga dari pemalsuan dan perselisihan tentang ayat-ayat Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quran itu mengenai pembelian Al-Quran. Dalam surat Quran, surat Al-Hijr ayat 9 ini, Allah itu berjanji bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah juga yang benar-benar memeliharanya. Nah, pada masa Rasulullah SAW masih hidup, pengumpulan Al-Quran atau penyatuan Al-Quran ini dengan dua cara. Yang pertama ini pengumpulan secara hafalan, dan yang kedua ini pengumpulan Al-Quran secara penulisan gitu. Selain itu juga Rasulullah SAW juga mendorong para sahabat untuk memberantas kebutaan huruf pada kaum muslimin dengan cara memberikan penghormatan dan penghargaan kepada orang yang sudah pandai baca dan tulis. Kenapa? Karena pada zaman ini Allah ini menurunkan Nabi Muhammad SAW di zaman yang penuh dengan masyarakat yang ummi gitu, tidak bisa baca dan tulis. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun, beliau pun ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Maka dari itu Nabi Muhammad ini memberikan atau mendorong para sahabat untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang bisa baca dan tulis. Walaupun pada zaman ini itu kebanyakan orang-orangnya ummi ya, tidak bisa baca dan tulis, tapi tidak semuanya gitu. Ada beberapa orang atau ya beberapa sahabat yang sudah bisa membaca dan menulis. Maka dari itu Nabi Muhammad itu mendorong para sahabat untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang sudah bisa baca dan tulis agar memotivasi orang-orang pada zaman ini agar bisa baca dan tulis gitu. Baik, di sini pengumpulan Al-Quran secara konteks hafalan ini, jadi pengumpulan Al-Quran secara hafalan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan proses penghafalan ini penting karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ummi yang tadi saya bilang, yaitu tidak bisa baca dan tulis. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Di sini pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang tadi saya jelaskan, bahwa Nabi Muhammad ini diturunkan di zaman yang ummi, yang penuh dengan orang-orang yang buta huruf dan tidak bisa membaca gitu kan. Dan kedatangan wahyu adalah sesuatu yang dinantikan Rasulullah SAW. Oleh karena itu saat wahyu datang, beliau langsung menghafal dan memahaminya. Jadi walaupun Nabi Muhammad ini tidak bisa baca dan tulis, tapi untuk menjaga atau tidak melupakan wahyu yang turun dari Allah ini, Nabi Muhammad ini langsung menghafalkan dan memahaminya, dan langsung membacakan di saat wahyu turun, membacakan kepada para sahabat agar para sahabat juga bisa menghafalnya gitu. Untuk menjaga ayat tersebut tidak ada pemalsuan dari orang-orang lain gitu kan. Dan yang kedua ini pengumpulan Al-Quran secara tulisan. Nah, ini kan yang tadi saya bilang bahwa Rasulullah SAW itu mengkodifikasi Al-Quran itu dengan dua cara, yaitu penghafalan dan penulisan. Kalau penghafalan sudah jelas ya bahwa wahyu turun dan Rasulullah ini langsung menghafalnya. Sedangkan untuk pengumpulan dalam konteks tulisan, di sini Rasulullah SAW ini mengangkat para penulis wahyu Al-Quran atau asisten dari para sahabat-sahabat terkemuka seperti itu Sayyidina Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Ketika ayat turun, beliau memerintahkan mereka untuk menuliskannya dan menunjukkan di mana posisi ayat tersebut dalam surat. Jadi posisi Al-Quran ini atau ayat Al-Quran ini sudah sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW ya. Bukan ditentukan Rasulullah SAW sih, lebih tepatnya di saat ayat itu turun juga
di situ dikasih tahu kepada Nabi bahwa ayat ini di setelah ayat ini atau di sebelum ayat ini. Penulisan Al-Quran dilakukan di pelepah kurma, di papan yang tipis, di kayu, terus juga di kulit binatang dan juga di tulang belulang hewan. Adapun para sahabat yang menjadi juru tulis wahyu pada saat itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Amir bin Fuhairah, dan juga Zaid bin Sabit, Umayyah bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zubair bin Awam, dan Khalid bin Walid, dan Amr bin As. Dan faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada zaman Nabi ini adalah membukukan hafalan para sahabat dan Nabi, dan juga untuk mempresentasikan wahyu secara sempurna, dengan cara yang paling sempurna. Kenapa? Karena para hafalan sahabat ini juga pun tidak cukup gitu. Dan kenapa Al-Quran dibukukan secara penulisan juga karena kan ada beberapa sahabat Nabi atau para penghafal ini yang sudah wafat gitu, takutnya menjadi hilang wahyu-wahyu tersebut, atau enggak pada masa-masa yang akan datang ini ada beberapa ayat yang hilang gitu. Dan juga kenapa penulisan Al-Quran ini tidak dibukukan dalam satu buku, yaitu karena penyusunan ayat dan surat Al-Quran ini tidak sesuai dengan turunnya. Kenapa? Karena kan pada saat wahyu turun kepada Nabi Muhammad ini tidak langsung satu surat, tidak langsung satu surat, tapi kan per ayat-ayat dengan kondisi Nabi pada saat itu. Tuh. Jadi takutnya jika disatukan dalam satu buku, sudah jadi satu buku, tiba-tiba ada ayat yang turun lagi, maka kan ribet gitu, harus membukanya atau membongkarnya lagi, baru pasangnya lagi, tulis lagi. Dan juga di sini pengkodifikasian Al-Quran ini terbagi menjadi beberapa masa, ya kan. Yang pertama masuk kepada kodifikasi Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini menghadapi orang-orang murtad atau orang-orang yang keluar dari Islam, yang menyebabkan kekacauan pada masa itu, sehingga terjadilah pecahnya perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah, yaitu perang kaum muslimin melawan kaum orang-orang murtad atau yang keluar dari Islam. Walaupun peperangannya dimenangkan oleh kaum muslimin, tetapi tetap membawa dampak negatif atau dampak buruk, yaitu banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Menurut riwayat yang masyhur ini, ada sekitar 70 orang penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang tersebut. Sedangkan sebelumnya ada beberapa rangkaian peperangan yang lain, seperti peperangan di Bi'ru Ma'unah. Di situ juga banyak para penghafal yang gugur gitu. Nah, kondisi ini sangat mengkhawatirkan sampai Sayyidina Umar ini khawatir atau prihatin pada masa ini. Apabila dibiarkan, maka akan mengancam keberlangsungan Al-Quran. Kenapa? Kan karena para penghafal Al-Quran ini juga banyak yang gugur dalam peperangan yang tadi saya bilang. Maka karena itu Sayyidina Umar bin Khattab ini langsung menemui khalifah yang sekarang atau pada masa ini, yaitu khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dalam keadaan sakit gitu. Sayyidina Umar ini mengusulkan untuk segera menghimpun Al-Quran atau mengumpul Al-Quran yang sementara ini sudah berserakan, maupun tulisan ataupun para penghafalnya gitu kan. Sayyidina Abu Bakar ini masih ragu ketika Sayyidina Umar ini mengusulkan untuk segera menghimpun Al-Quran. Kenapa? Karena kalau nggak salah juga di sini fokus di sini sedang mengkodifikasikan hadis. Gitu. Tapi Khalifah Umar ini langsung memberikan usulan-usulan positif atau dampak-dampak positif jika kita memulai jika Sayyidina Abu Bakar ini memulai untuk mengkodifikasi hadis. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini pun mengkodifikasi Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun melaksanakan pengkodifikasian Al-Quran gitu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini menyuruh seseorang, yaitu Zaid bin Sabit, untuk segera dan menangani mengumpul Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya juga Zaid bin Sabit ini merasa ragu, tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melambangkan dada Abu Bakar dan Umar,
Allah juga melapangkan dadanya Zaid bin Sabit, sehingga Zaid bin Sabit ini melaksanakan pengkodifikasian Al-Quran. Zaid bin Sabit juga memulai tugas berat ini dengan mengandalkan hafalan para qurra dan catatan para penulis wahyu. Jadi Zaid bin Sabit juga ini mengkodifikasi hadis dalam satu buku ini menggunakan para hafalan dan juga dengan menggunakan catatan. Tuh. Yang lembaran-lembaran itu disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar setelah ia meninggal pada tahun 13 Hijriah. Lembaran-lembaran tersebut ini berpindah kepada Sayyidina Umar. Jadi lembaran-lembaran tersebut ini disimpan oleh Abu Bakar di rumahnya. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal atau wafat, lembaran-lembaran tersebut pun diambil oleh Sayyidina Umar dan diberikan kepada Hafsah, yaitu putri Umar. Tuh. Dan kenapa Zaid bin Sabit yang mengemban untuk mengkodifikasi Al-Quran? Kenapa? Karena yang pertama ini, masa muda Zaid bin Sabit ini mencerminkan semangat dan energi yang luar biasa. Dan kedua ini, akhlak yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit ini selalu bersih, membuat Abu Bakar secara khusus mengakui dengan mengatakan, kami tidak pernah memiliki prasangka buruk terhadap Anda, terhadap Zaid bin Sabit. Yang ketiga, kecerdasannya menyoroti betapa pentingnya kompetensi dan kesadaran. Yang keempat, pengalamannya di masa lampau sebagai penulis wahyu. Yang sudah saya jelaskan di awal, ada beberapa orang yang yang menulis wahyu gitu kan pada masa Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit juga termasuk. Yang kelima ini, Zaid adalah salah satu dari sedikit sahabat yang beruntung mendengar bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril bersama Nabi di bulan Ramadan. Masuk pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini dunia Islam sudah mulai luas dikarenakan khalifah sebelumnya itu Khalifah Umar sudah berhasil meluaskan wilayah Islam gitu, menciptakan stabilitas sosial politik dalam negeri sehingga ia bisa berfokus pada perluasan wilayah. Nah, pada masa Sayyidina Utsman ini kan wilayah Islam ini sudah banyak sudah luas gitu, sehingga ada beberapa masalah yang menjadikan Sayyidina Utsman ini Sayyidina Utsman ini mengkodifikasi Al-Quran, yaitu salah satunya itu perbedaan dialek pada masa Sayyidina Utsman. Sebenarnya perbedaan dialek atau perbedaan qiraat ini sudah terjadi dalam masa Sayyidina Umar, yaitu pada saat Ibnu Mas'ud pindah ke Irak setelah ia mendengar Ibnu Mas'ud mengajarkan Al-Quran dengan dialek Hudail. Di situ Sayyidina Umar juga sudah sudah mengantisipasi bahwa kedepannya akan ada masalah dengan perbedaan dialek. Ada dua riwayat yang mengenai bagaimana Utsman melaksanakan tugas ini. Salah satunya yang lebih terkenal ini menyebutkan bahwa Sayyidina Utsman ini beliau membuat naskah mushaf hanya berdasarkan suhuf yang disimpan di bawah pengasahan Hafsah, yaitu suhuf yang awalnya disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, diambil lembar-lembar itu oleh Sayyidina Umar dan dikasihkan ke Hafsah. Riwayat kedua yang kurang dikenal yaitu menyatakan bahwa Sayyidina Utsman ini terlebih dahulu memberikan wewenang untuk mengumpulkan mushaf menggunakan sumber lain sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada. Kedua versi riwayat tersebut sepakat bahwa suhuf yang berada di tangan Hafsah, yaitu putrinya Sayyidina Umar ini, berperan penting dalam pembuatan mushaf Utsmani. Perbedaan kodifikasi antara Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran karena khawatir akan hilangnya ayat atau Al-Quran karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Sedangkan Sayyidina Utsman bin Affan ini melakukan pengkodifikasian hadis ini karena wilayah Islam ini sudah luas dan sudah terjadi banyaknya perbedaan qiraat atau dialek gitu. Dan untuk pertama kalinya Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Penulisan ini disesuaikan dengan naskah asli yang ada pada Hafsah binti Umar. Dalam proses penulisan ini, perhatian khusus diberikan pada perbedaan bacaan untuk mencegah perselisihan di antara umat. Selanjutnya, Utsman bin Affan membentuk panitia penyalin
Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdul Ar-Rahman bin Al-Harith bin Hisham. Tugas panitia ini adalah membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Mushaf tersebut ditulis tanpa titik dan baris. Masuk pasca Utsman, yaitu masanya Sayyidina Ali. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, dia ini khalifah sekaligus sahabat Nabi yang paling memahami Al-Quran. Kenapa? Karena dialah orang pertama yang disebut berhasil mengkodifikasi Al-Quran gitu kan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, dia berhasil atau beliau ini berhasil mengumpulkan Al-Quran sesuai wasiatnya Nabi dengan menambahkan kronologi dan tempat penurunan ayat. Menurut Ibnu Al-Nadim, setelah Rasulullah SAW meninggal, Ali bin Abi Thalib ini bersumpah untuk tidak meninggalkan rumah Nabi hingga penghimpunan Al-Quran selesai, yang dilakukan dalam waktu 3 hari. Meskipun menghimpun Al-Quran dalam waktu 3 hari tampaknya tidak mungkin, Ali bin Abi Thalib tapi berhasil melakukannya gitu kan. Dan pada zaman ini juga, atau pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, umat Islam mulai menyalin mushaf-mushaf lain dari mushaf Utsmani dengan tulisan dan bacaan yang serupa setelah masa Khulafaur Rasyidin. Sampai saat ini proses ini pun masih berlangsung gitu. Dan pada masa Sayyidina Ali ini terdapat satu masalah, yaitu masalah bahasa Arab dengan bahasa Arab Ajami, bercampurnya bahasa Arab dengan bahasa Arab Ajami, yaitu bahasa luar Arab, yang dimana diambil dari kisah Abu Aswad Ad-Du'ali. Di saat malam, dia bersama anaknya di atas loteng sambil menatap langit. Anaknya berkata seperti ini, Ya abati, wahai bapakku, ma ahsanus samai bidominuni wa kasir hamzati, dengan domah nun dan kasrohnya hamzah, ahsanu dan samai, yang dimana maksud anaknya Abu Aswad Ad-Du'ali ini berkata seperti itu untuk mengungkapkan rasa kagum terhadap indahnya langit. Tetapi jika ingin mengungkapkan rasa kagum, kita harus menggunakan ma ta'ajubiyah, yaitu ma yang menasabkan pada isimnya. Jadi harusnya ini anaknya berkata ma ahsanas samai, bukan ma ahsanus samai. Kenapa? Karena kalau kita baca ma ahsanus samai itu kan kita baca domah tuh, ya kan, ahsanu. Nah, sedangkan jika kita menggunakan ma terus kita membaca ahsanu, maka ma-nya itu bukan ma ta'ajubiyah tapi ma istifhamiyah, yaitu ma yang digunakan untuk pertanyaan. Lalu Abu Aswad Ad-Du'ali ini menjawab kepada anaknya, Ayu banaiti, yang mana wahai anak perempuanku, nuju maha, akan bintangnya. Kenapa Abu Aswad Ad-Du'ali ini berkata seperti itu? Karena Abu Aswad Ad-Du'ali ini menduga bahwa anaknya ini bertanya kepada dia, bapakku, itu yang indah di langit itu apa, maksudnya gitu. Tetapi di sini anaknya menjawab, Ya abati, wahai bapakku, ma aratta haza, apa yang kau maksud dengan berbicara seperti itu, maksudnya gitu. Innama, bahwasannya aku berkeinginan at-ta'ajuba, untuk takjub, min husniha, daripada bagusnya langit gitu. Faqala, maka menjawab Abu Aswad Ad-Du'ali, qauli, ulangi ucapanku gitu. Ya ma ahsanas samai. Yang tadi saya bilang, jika ingin mengungkapkan rasa takjub, kita harus menggunakan ma ta'jubiyah yang menasabkan pada isimnya. Maka kita harus berkata ma ahsanas samai. Faftahi, bukalah olehmu. Faka akan mulut, maksudnya jangan menggunakan domah tapi menggunakan fathah gitu. Ahsanas samai. Itu kan pada malam. Nah, pada paginya, pas paginya subuh gitu, Abu Aswad Ad-Du'ali ini pergi menemui Sayyidina Ali, yang dimana Sayyidina Ali ini sedang menjabat sebagai khalifah gitu kan, dan dia menceritakan kejadian tadi malam. Sesudah diceritakan, maka Sayyidina Ali ini berkata kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membeli kertas dan selama beberapa hari untuk membuat kaidah-kaidah Arab gitu.
Maka dari beberapa hari tersebut, Abu Aswad Ad-Du'ali ini membagikan 3 macam kalimat, yaitu pertama ismun, isim, wa fi'lun dan fi'lin, wa harfun dan huruf, ja'a limanan yang mengandung arti gitu. Maka dari sini kaidah-kaidah Arab, bahasa Arab pun terbentuk, ya kan, untuk agar apa namanya, agar Al-Quran ini nggak salah baca gitu kan, karena pada zaman ini kan Al-Quran ini belum ada harokat ataupun baris ataupun titik gitu. Nah, dimulai dari masa-masa sesudah Sayyidina Ali, kalau salah sesudah masa Umayyah atau apa itu, maka ditambahkan Al-Quran itu 1 titik di atas huruf digunakan untuk tanda fathah, 1 titik di bawah huruf digunakan untuk tanda kasroh, 1 titik di bawah huruf digunakan untuk tanda domah, dan 2 titik digunakan untuk tanda sukun, upaya untuk menyempurnakan penulisan mushaf yang sedang berlangsung. Nah, secara perlahan itu syakal semula syakal adalah titik, fathah terdiri dari 1 titik di atas awal huruf, dan kasroh terdiri dari 1 titik di bawah awal huruf. Kemudian keduanya berubah menjadi tanda sempang di atas huruf, tanda sempang di bawah huruf, dan waw kecil di atas huruf. Selanjutnya, mushaf-mushaf setelah zaman Utsman semakin berkembang dengan upaya mempertahankan teks dan menyempurnakan ortografi Al-Quran. Mungkin cukup segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.